Kamu mungkin merasa akhir-akhir ini ada energi aneh yang muncul tiba-tiba. Mimpi tentang dia, firasat yang bikin gelisah, atau bahkan rasa sakit yang datang tanpa alasan. Tapi semua ini bukan kebetulan. Ada seseorang di luar sana yang sedang menggila dalam diam karena kamu. Tapi kenapa dia nggak datang? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupannya? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu harus tahu sebelum pesan ini dihapus. Mereka menggila karena kamu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika dia berada dalam fase keterasingan batin yang begitu dalam, seluruh keberadaannya terasa seperti terjebak di dalam sebuah dunia yang penuh kekosongan dan ketidakpastian. Kartu Four of Cups muncul sebagai gambaran nyata dari kondisi hatinya saat ini. Dia menolak segalanya, termasuk perasaannya sendiri. Dia tahu, di sudut terdalam hatinya, apa yang sebenarnya dia inginkan, apa yang sedang dia butuhkan dan cari. Tapi entah mengapa, dia berusaha keras menutupinya dengan dingin, dengan sikap acuh tak acuh, seakan-akan semua itu tidak berarti apa-apa. Ia membohongi dirinya sendiri, mencoba menolak panggilan hati yang terus berbisik, bahwa ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk dia dengar. Tetapi dia menolaknya dengan keras. Dalam keheningan yang penuh kekakuan itu, dia menutup rapat-rapat setiap rasa dan keinginannya, mencoba mengalihkan perhatian dari perasaan yang membara di dalam dada. Namun, di balik sikap dingin dan penolakan itu, muncul kartu Seven of Cups, sebuah pertanda bahwa pikirannya saat ini penuh dengan kebingungan dan ilusi. Ia berusaha melihat banyak opsi dalam hidup, mencoba mencari jalan keluar dari kekacauan batinnya dengan membayangkan berbagai kemungkinan, berbagai jalan yang bisa diambil. Ia mencoba melupakanmu dengan berbagai cara, mulai dari mengalihkan pikirannya ke hal-hal lain, mencoba fokus pada pekerjaan, mencari pelarian dalam kesibukan, atau bahkan berharap bahwa waktu akan menyembuhkan segala luka dan menghapus bayanganmu dari ingatannya. Tapi kenyataannya, semua itu terasa semu, palsu, dan tidak mampu menutupi kenyataan bahwa bayanganmu tetap menjadi pilihan yang tidak bisa dia sentuh, tapi juga tidak bisa dia lupakan. Kamu adalah satu bagian dari dirinya yang tak pernah benar-benar hilang, yang selalu membayang dan terus mengintainya dari kejauhan. Di saat yang bersamaan, energi dari Knight of Swords dan Five of Swords muncul sebagai gambaran konflik yang sedang berlangsung dalam dirinya. Knight of Swords menunjukkan hasrat yang membara untuk bergerak cepat, untuk melangkah dan mengungkapkan semuanya, untuk menjelaskan dan meluruskan segala kesalahpahaman yang pernah terjadi. Ia ingin segera datang ke kamu, menghapus luka dan mengembalikan kepercayaan yang pernah hilang. Tapi di sisi lain, ada Five of Swords yang melambangkan ego dan rasa takut akan kekalahan, rasa takut akan penolakan, dan kekhawatiran bahwa dirinya akan terlihat rapuh di hadapanmu. Ketakutan itu membuatnya memilih untuk bersikap seolah dia baik-baik saja. Seolah semua baik-baik saja, padahal sebenarnya batinnya sedang berantakan. Seperti kapal yang sedang bergelombang di tengah lautan yang penuh badai. Dia menutup-nutupi rasa takut dan kerentanannya dengan sikap tegar dan penuh percaya diri. Padahal dalam hati, dia merasa sangat rapuh dan takut kehilangan segala-galanya. Apa yang menyebabkan kekacauan batin ini? Jawabannya terletak pada dua kartu yang sangat kuat dan penuh makna, yaitu The Tower dan The World. Baru-baru ini, dunianya benar-benar dihancurkan. Bisa jadi karena hubungan lain yang gagal, impian yang runtuh, atau kondisi hidup yang tiba-tiba berbalik arah. Semua yang dulu dia banggakan, semua yang menjadi fondasi hidupnya, kini retak dan runtuh satu persatu. Reruntuhan itu menyisakan kekosongan dan kehampaan yang dalam. Di tengah reruntuhan itu, yang muncul dalam benaknya bukan siapa-siapa, melainkan kamu. Kamu adalah satu hal yang belum selesai, satu siklus yang belum ditutup, satu bagian dari hidupnya yang tak pernah benar-benar ia selesaikan.
Dia merasa bahwa jika dia tidak menghadapimu, tidak menyelesaikan cerita kalian, hidupnya tidak akan pernah benar-benar utuh dan damai. Seakan-akan ada sesuatu yang tertinggal dan harus dia bereskan sebelum dia bisa benar-benar melangkah ke depan. Hati dia saat ini penuh luka, cukup jelas tergambar melalui kartu Three of Swords. Luka yang dia sebabkan kepada kamu dan luka yang dia rasakan sendiri saling berjalinan menjadi satu. Dia dihantui rasa bersalah yang mendalam, kehilangan yang tak terhingga, dan kerinduan yang terus membara. Luka itu menyakitinya, tetapi dari luka itu muncul niat yang tulus, seperti yang diperlihatkan oleh Knight of Cups, untuk datang dan memperbaiki semuanya, membawa sesuatu yang nyata dan penuh pengorbanan. Dia ingin menebus semua kesalahan dan luka yang pernah dia buat, ingin menjadi orang yang mampu memberi kembali dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Tapi lagi-lagi, rasa takut dan ketidakyakinan masih menahannya. Apakah kamu masih membuka pintu untuknya, atau sudah menutupnya rapat-rapat? Apakah dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, atau sudah terlambat? Dalam kondisi seperti ini, semesta seakan-akan mengirimkan pesan melalui kamu terlebih dulu. Karena kamu adalah cermin dari energi dia yang sebenarnya. Kamu mungkin ikut merasa gelisah karena dia terus-menerus menarik energimu dalam diam, walaupun secara kasat mata tampak tenang dan tidak peduli. Mungkin kamu sudah berusaha move on, mencoba melanjutkan hidup ke arah yang baru. Tetapi tetap saja, ada sesuatu yang belum selesai. Ada bagian dari dirimu yang masih terikat dan terikat erat dengan bayangannya. Semesta ingin kamu tahu bahwa kamu bukan satu-satunya yang merasakan kegelisahan ini. Dia juga merasakannya, bahkan lebih dalam lagi. Perbedaan kalian adalah, kamu menghadapi kenyataan, berusaha menerima, dan bangkit. Sementara dia masih bersembunyi di balik egonya, menutup luka dan perasaannya sendiri. Saat ini, kamu berada di posisi yang lebih kuat secara emosional dan spiritual. Kamu punya pilihan besar. Apakah akan membuka lagi pintu yang dulu pernah tertutup rapat untuk dia yang pernah mengecewakanmu? Atau kamu akan melangkah ke dunia yang sedang disiapkan semesta untukmu. Dunia baru yang penuh harapan dan peluang. Kamu bisa memilih untuk tetap bertahan di tempatmu, menunggu dan berharap dia akan berubah, atau menjalani hidupmu sendiri tanpa harus tergantung pada apa yang dia rasakan dan lakukan. Satu hal yang pasti, dia sedang menggila karena kamu, tapi tidak semua orang yang merasa gila akan berani bertindak. Banyak dari mereka hanya diam dan membiarkan perasaan itu menumpuk di dalam hati, terpendam dan tak terungkapkan. Kamu, di sisi lain, layak mendapatkan seseorang yang tidak hanya memikirkanmu, tetapi juga berani memperjuangkanmu, yang berani keluar dari zona nyaman dan menunjukkan bahwa cintanya tulus dan nyata. Karena akhirnya, satu hal yang pasti adalah, kamu layak mendapatkan yang terbaik. Kamu berhak mendapatkan seseorang yang tidak hanya memikirkanmu dalam diam, tapi juga berani menghadapi segala rintangan demi kamu. Jangan biarkan kekacauan batin mereka yang sedang berjuang mengatasi rasa takut dan egonya menghalangimu dari mendapatkan kebahagiaan sejati. Kamu pantas mendapatkan cinta yang berani, cinta yang nyata, dan yang mampu membawa kedamaian dalam hidupmu. Jadi tetaplah waspada dan jaga dirimu. Karena, pada akhirnya, cinta yang tulus dan berani akan selalu menemukan jalannya. Dan kamu layak menjadi orang yang mendapatkan cinta itu. Ketika membahas tentang tindakan nyata apa yang akan dia ambil, semuanya mulai menunjukkan bahwa dalam dirinya sedang bergolak energi yang sangat besar. Seperti ledakan yang tidak bisa lagi dia tahan. Kartu Knight of Swords muncul sebagai gambaran akan dorongan kuat dari dalam dirinya, yang akan memaksanya untuk bergerak secara tiba-tiba dan cepat, tanpa banyak perencanaan matang, dan lebih didorong oleh dorongan emosional yang tak bisa dia bendung lagi. Ledakan energi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa berupa pesan yang tiba-tiba dan tak terduga, yang mengalir dari rasa rindu dan keinginan untuk menjangkau kamu setelah sekian lama diam dan menyembunyikan perasaan. Bisa juga berupa sapaan secara tiba-tiba, mungkin lewat telepon, pesan teks, atau media sosial, setelah lama menghilang dari kehidupanmu, sebagai tanda bahwa dia tidak lagi mampu menahan diri dan ingin kembali menyapa tanpa harus menunggu waktu yang tepat lagi.
Bahkan tindakan ini bisa berupa pertemuan yang tidak kamu duga, yang muncul secara mendadak dan penuh kejutan. Sebuah usaha mendekat yang dilakukan secara tiba-tiba, tanpa memberitahu sebelumnya, sekadar ingin melihat dan merasakan keberadaanmu secara langsung. Dalam hati kecilnya, ada dorongan besar yang mendorong dia untuk menjangkau kamu, untuk menghapus jarak yang terlalu lama dibiarkan terbuka, jarak yang selama ini membuat hatinya penuh dengan harapan dan ketakutan. Dia merasa bahwa jika dia tidak segera bertindak, kesempatan ini akan hilang begitu saja, dan dia akan kehilanganmu lagi untuk selamanya. Dia ingin menyelesaikan semua ketidakpastian itu, ingin menembus ruang jarak yang selama ini memisahkan kalian, dan ingin kembali ke dalam hidupmu sebagai orang yang nyata, bukan sekadar bayangan atau ingatan semu. Dia merasa bahwa waktunya sangat mendesak, bahwa momen ini adalah satu-satunya peluang terakhir untuk memperbaiki semuanya. Jadi, dia akan mengambil langkah besar, meskipun itu dilakukan secara impulsif dan tanpa perencanaan matang, karena dia sadar bahwa rasa takut kehilanganmu jauh lebih besar dari ketakutannya akan kegagalan. Namun, tindakan ini tidak akan sepenuhnya manis dan tanpa hambatan. Karena bersama keinginannya untuk mendekat, masih ada ego yang ikut bicara dan membisikkan keraguannya. Kartu Five of Swords menandakan bahwa dalam proses mendekat ini, dia masih membawa rasa ingin benar sendiri. Ingin terlihat paling benar, paling kuat, dan paling berkuasa. Mungkin saat kalian akhirnya berbicara, dia akan mencoba menyamarkan rasa bersalahnya dengan alasan-alasan tertentu. Mengungkapkan bahwa semua yang terjadi dulu hanyalah kesalahpahaman, atau kondisi yang memaksanya menjauh. Kamu mungkin akan merasa bahwa meskipun dia datang, dia belum sepenuhnya mengakui luka yang dia tinggalkan, atau bahkan belum benar-benar menyesal dan bertanggung jawab secara penuh atas semua yang telah terjadi. Dan disinilah kamu harus benar-benar jernih dan berhati-hati, karena ini adalah tahap yang paling rapuh. Ketika cinta datang membawa luka, tetapi luka itu belum sembuh dan belum benar-benar diobati. Setelah ledakan awal yang penuh ego, keraguan, dan ketegangan itu, energi dia akan perlahan melunak. Kemunculan kartu Knight of Cups menunjukkan bahwa saat dia merasa cukup aman dan nyaman untuk membuka diri, dia akan mulai menunjukkan sisi yang lebih emosional dan tulus. Dia akan mulai menunjukkan bahwa dia masih mencintai kamu, bahwa kehadirannya tidak hanya didorong oleh rasa kesepian atau kekosongan hati, tetapi karena kamu adalah satu-satunya tempat dia merasa utuh dan lengkap. Dia mungkin akan bercerita tentang malam-malamnya yang hampa tanpa kehadiranmu, tentang keinginan untuk kembali dan memperbaiki semuanya, tetapi juga tentang ketakutan yang selalu membayang. Takut diabaikan, takut ditolak, dan takut menunjukkan kerentanannya di hadapanmu. Dia akan mencoba menunjukkan bahwa dia benar-benar menginginkan perubahan, bahwa dia ingin menjadi orang yang lebih baik, dan bahwa kamu tetap memiliki tempat istimewa di hatinya. Namun, seluruh tindakan nyata yang akhirnya dia lakukan, dari mengirim pesan, mengajaknya bertemu, hingga menyatakan perasaannya, tidak lahir dari keutuhan dan kedewasaan penuh. Sebaliknya, semuanya berasal dari luka, dari kerinduan yang membuncah, dan dari rasa kehilangan yang sangat dalam. Inilah makna dari kartu Three of Swords yang sangat kuat dalam bacaan ini. Dia datang bukan karena dia sudah sembuh dan siap mencintai dengan penuh, tetapi karena dia benar-benar terluka dan kehilangan arah. Dalam kondisi seperti ini, dia merasa bahwa kamu adalah satu-satunya yang bisa membuat semuanya terasa bermakna kembali. Satu-satunya yang mampu mengembalikan harapan dan kebahagiaan yang dulu pernah kalian miliki bersama. Kamu adalah rumah yang dia tinggalkan, dan kini dalam kehancuran dan kerusakan itu, dia berusaha pulang. Berusaha memperbaiki dan menyembuhkan luka-luka yang selama ini dia biarkan menggunung. Pertanyaannya bukan hanya, apa yang akan dia lakukan? Tetapi juga, apakah kamu siap menerima seseorang yang belum sepenuhnya sembuh, yang masih membawa luka dan keraguan di dalam dirinya? Apakah kamu mampu membuka pintu hati lagi untuk cinta yang datang dengan harapan besar, tetapi juga menyimpan luka lama yang belum tertutup rapat? Karena yang pasti, dia akan bergerak. Dia akan datang. Tapi datangnya bukan sebagai pahlawan yang sempurna dan tanpa celah, melainkan sebagai seseorang yang terluka dan sedang berjuang mencari cahaya dalam dirinya sendiri,
dan dalam dirimu. Kamu akan menjadi pilihannya, tetapi kamu juga harus berani menentukan. Apakah dia pantas mendapatkan kesempatan itu? Atau sudah waktunya kamu melangkah ke dalam cinta yang lebih sehat dan utuh, cinta yang mampu menyembuhkan dan tidak meninggalkan luka? Disinilah kamu harus jernih dan berhati-hati, karena tindakan nyata yang akan dia ambil, meskipun cepat dan penuh semangat, masih sangat dipengaruhi oleh perasaan terluka dan ego yang belum sepenuhnya rontok. Kamu berhak mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar penyembuhan sementara. Kamu berhak mendapatkan cinta yang jujur dan tulus, tanpa harus berjuang melawan luka lama yang terus membayangi. Jadi saat dia datang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu siap menerima dia apa adanya, dengan semua luka dan ketidaksempurnaannya? Atau, sudah waktunya kamu melangkah ke dalam cinta yang lebih sehat, yang mampu membawa kedamaian dan kebahagiaan nyata? Karena cinta yang benar-benar dewasa adalah cinta yang tidak hanya datang karena kebutuhan sesaat, tetapi karena kesadaran dan kesiapan untuk saling menyembuhkan dan melangkah bersama menuju cahaya yang lebih terang. Bahkan, mungkin kamu harus menyiapkan dirimu untuk sebuah perjalanan panjang. Perjalanan di mana kamu akan diajak untuk memahami bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan dalam sekejap. Ada proses dan waktu yang harus dilalui. Mungkin dia akan berjuang untuk bangkit dari ketidakpastian dan luka lamanya. Dan kamu pun harus bersabar, karena dalam proses ini, kalian berdua akan belajar tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kamu akan belajar untuk lebih memahami bahwa cinta bukan hanya tentang keinginan untuk memiliki, tetapi tentang memberi ruang dan waktu bagi seseorang untuk sembuh dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dan dia, di sisi lain, akan belajar bahwa keberanian untuk mengakui luka dan kerentanannya adalah langkah awal menuju kedewasaan dan kesembuhan sejati. Jadi yang perlu kamu tanyakan lagi dan lagi dalam hati adalah, apakah kamu siap untuk menerima dia saat dia datang dengan segala ketidaksempurnaannya? Apakah kamu mampu memegang komitmen untuk tetap setia dan mendukungnya, bahkan ketika dia masih berada dalam proses penyembuhan yang panjang? Ataukah kamu justru siap menutup pintu dan melangkah ke dunia baru yang penuh harapan, di mana cinta tidak lagi dibelenggu oleh luka dan masa lalu yang mengikat? Karena sesungguhnya, cinta yang dewasa adalah tentang keberanian dan kesadaran. Tidak selalu tentang menemukan orang yang sempurna, tetapi tentang bersedia menerima yang tidak sempurna dan membantu mereka menjadi lebih baik. Kamu berhak mendapatkan cinta yang mampu menyembuhkan, bukan yang justru menambah luka. Jadi, saat dia bergerak dan datang kembali ke dalam hidupmu, jadilah pribadi yang jernih dan kuat. Pilihlah dengan hati yang penuh kebijaksanaan, dan ingatlah bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang tulus, yang mampu membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Cinta yang tidak hanya datang karena nafsu atau kebutuhan sesaat, tetapi karena kesadaran akan kekuatan dan keberanian untuk bersama-sama melewati segala rintangan dan luka-luka masa lalu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 3131 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.